Penyidik di Reskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan penyidikan kasus Jessica hingga ke Australia. Dari hasil penyidikan telah ditemukan bukti baru yang menguatkan Jessica sebagai pelaku pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Sejumlah penyidik yang melakukan pendalaman di Australia telah menemukan petunjuk dan alat bukti baru yang menguatkan bahwa Jessica merupakan pembunuh Wayan Mirna dengan menaruh racun cyanida ke dalam kopi. Namun pihak kepolisian enggan memberitahu temuan bukti yang didapat di Australia. Bukti-bukti baru yang menguatkan akan dibuka di persidangan terhadap tersangka Jessica. Penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa sejumlah saksi seperti teman Jessica dan Mirna semasa kuliah serta tempat kerja Jessica di Australia. Dari hasil temuan baru ini, polisi sudah bisa melengkapi berkas perkara yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dengan melakukan beberapa pemeriksaan, ada beberapa saksi-saksi yang penting, termasuk melakukan bila diperlukan melakukan penyitaan terhadap beberapa petunjuk atau barang bukti. Insya Allah hasilnya progresnya luar biasa dan nanti akan dimasukkan dalam apabila datang P19 dari jaksa penuntut umum akan ditambahkan dalam berkas yang akan diperbaiki dan selanjutnya kami kembalikan untuk penyempurnaan berkas. Kita ke informasi. Kembali di News on the Spot pemirsa, Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers terkait perkembangan penyidikan dengan tersangka Jessica Kumala Wongso. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan saya Aditya Warman dari Polda Metro Jaya. Adit, disebutkan bahwa Polda Metro Jaya mengirim penyidik ke Australia untuk kemudian mendalami kasus pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin. Seperti apa temuan penyidik di sana? Ya, selamat siang Carlos dan pemirsa. Ya, memang baru saja Direktur Kriminal Reserse Umum Kombes Pol Krisnamukti baru saja melakukan konferensi pers terkait masalah penyelidikan atau tindak lanjut dari penyelidikan kasus Jessica. Memang kabarnya Polda Metro Jaya mengirimkan sebanyak 6 penyidik ke Australia untuk melakukan penyidikan. Dan keberangkatan 6 penyidik dari Polda Metro Jaya tersebut untuk melakukan koordinasi begitu terkait masalah izin ataupun menyangkut pengumpulan bukti untuk membuktikan kesalahan atau hal-hal yang dapat menguatkan bahwasanya Jessica lah yang membunuh Wayan Mirna, seperti itu. Kerjasama ini juga merupakan sebuah kerjasama intercountry, maksud kami kerjasama antara kedua negara begitu, yang dilakukan melalui Polda Metro Jaya yang diwakilkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Justice of Head dari Australia itu sendiri. Kerjasama ini juga dilakukan langsung oleh Australian Police Department atau Australian Departemen Kepolisian Australia untuk melakukan kerjasama dalam pengumpulan bukti-bukti tersebut. Kerjasama ini disebut dengan kerjasama Mutual Legal Assistance atau MLA yang ditandatangani langsung secara bilateral antara Republik Indonesia dan juga Konfederasi Federal Australia. Carlos. Iya, Adit, penyidikan sudah berlangsung dan proses hukum terhadap Jessica Kumala Wongso sudah berlangsung juga. Apakah kita tahu bahwa kemudian ada proses pra-peradilan? Adakah tanggapan dari Polda Metro Jaya seandainya nanti kemudian pra-peradilan Jessica ini dikabulkan oleh hakim? Ya, Carlos, memang sampai saat ini Krisnamukti belum memberikan tanggapan secara langsung atau enggan, lebih tepatnya memberikan tanggapan apakah nanti ketika pengadilan mengabulkan pra-peradilan dari Jessica, apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Polda. Sampai saat ini memang Polda Metro Jaya masih percaya dan masih mengumpulkan bukti-bukti yang memperkuat dugaan mereka bahwasanya Jessica lah yang melakukan pembunuhan terhadap Wayan Mirna. Korban pencabulan Saiful Jamil berinisial DS mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat. DS datang ke KPAI dengan didampingi kuasa hukumnya Osner Johnson Sianipar. Dengan didampingi pengacaranya, DS, korban pencabulan pedangdut Saiful Jamil, mendatangi kantor KPAI di Jalan Teguh Umar Menteng, Jakarta Pusat. Menurut kuasa hukum korban, Osner Johnson Sianipar, kedatangan DS ke KPAI adalah untuk berkonsultasi. DS saat ini mengalami trauma berat.
memang dari mulai kemarin sudah kami sampaikan ya, bahwa kami akan mendatangin KPAI sesuai dengan undangan dari pihak KPAI ya, karena yang jelas DS ini adalah korban pelecehan sosial di bawah umur ya. Jadi bagaimanapun KPAI selaku aparat bantuan pemerintah ya, ikut terlibat diminta atau tidak minta. Nah, ketika kami sampaikan memang Ketua KPAI merespon dengan baik dan positif, agar kami selalu konsultasi ya untuk kepentingan hak-hak yang didapatkan oleh DS. Komisi Perlindungan Anak Indonesia akan memberikan fasilitas untuk merehabilitasi trauma yang dialami korban. KPAI juga akan meminta pihak sekolah agar DS diberikan dispensasi untuk masa pemulihan. KPAI memiliki concern terhadap kasus pencabulan yang dialami oleh korban DS ini pada aspek 3 hal. Yang pertama terkait dengan proses rehabilitasi, kemudian proses keberlanjutan pendidikan, dan juga pemenuhan hak dasar anak. Ini yang menjadi concern KPAI. Kondisi DS hingga kini belum stabil. Korban masih mengingat peristiwa pencabulan yang dialaminya pada tanggal 18 Februari silam. Tim TV One mengabarkan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Dari hasil pemeriksaan psikologi di kantor KPAI, DS masih mengalami trauma berat atas peristiwa yang menimpanya. Korban dugaan pencabulan oleh artis Saiful Jamil, DS, mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI pada Jumat siang. DS yang berusia 17 tahun datang bersama kerabat serta kuasa hukumnya. Keluhannya sampai saat ini tidak berani untuk komunikasi, berinteraksi dengan bersama rekannya. Bukan hanya sama rekannya, untuk keluar dari lingkungan tempat saja, hanya berjarak 15 meter, ada rasa ketakutan. Nah, ini kan yang perlu kita sampaikan ke psikolog. Oh ya, hari ini juga dari psikolog katanya ada untuk melihat kondisi DS. Dari hasil pemeriksaan psikologi di KPAI, DS diketahui mengalami trauma berat atas peristiwa yang menimpanya. Ditemukan hasil beberapa hal. Yang pertama, anak masih mengalami trauma, dan trauma yang dialami menunjukkan identik dengan kejadian yang menimpa selama berada di rumah tersangka SY. Hingga semalam trauma itu masih ada, masih sering mengigau, masih sering mimpi buruk. Dalam kasus ini, KPAI berjanji akan memfasilitasi untuk menyembuhkan trauma yang diderita DS, serta meminta dispensasi kepada pihak sekolah selama proses rehabilitasi. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One, mengabarkan. Pemirsa, mendekati waktu penertiban Kalijodo, petugas memasang 2 buah CCTV di jalan masuk kawasan di Tambora, Jakarta Barat. CCTV ini dipasang untuk memantau situasi keamanan hingga penertiban bangunan selesai dilakukan. Setelah memeriksa Ahok pagi tadi, penyidik Bareskrim Mabes Polri siang ini memanggil Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana atau Lulung. Kita bergabung bersama rekan kami, Egy Tapsari, langsung dari Mabes Polri di Jakarta. Egy, apa saja yang disampaikan Lulung kepada penyidik dalam pemeriksaan hari ini? Di Desa Selokau. Robert, jika Gubernur DKI Jakarta Ahok tadi pagi memberikan kesaksian seputar kasus dugaan korupsi UPS, pada kesempatan kali ini Lulung memberikan kesaksian seputar kasus dugaan korupsi pengadaan alat printer dan juga scanner di 25 sekolah yang ada di wilayah Jakarta Barat. Tadi Lulung tiba di Bareskrim Polri sekitar pukul 1:30 siang waktu Indonesia bagian Barat, dan kali ini diperiksa untuk tersangka Gabriel Marum yang merupakan direktur dari PT Tirta Marta Wisata
Sesa Abadi yang merupakan vendor dari pengadaan alat printer dan juga scanner di 25 sekolah ini. Adapun kasus printer dan scanner ini, Robert, merupakan pengembangan dari kasus dugaan korupsi alat UPS yang sama-sama ditemukan dalam APBD Perubahan DKI Jakarta 2014. Apabila kita bandingkan, nilai proyek printer dan scanner ini tidak kalah besar dibanding nilai proyek dari alat pengadaan UPS, yakni sebesar 150 miliar dan menyebabkan kerugian negara sebesar 67 miliar rupiah. Meski diperiksa untuk tersangka Gabriel Marum, Lulung tadi mengaku tidak mengenal Gabriel Marum. Bahkan untuk kesekian kalinya, Lulung kembali menyebut Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama telah berbohong seputar polemik APBDP DKI Jakarta tahun 2014 lalu. Sebagai buktinya, tadi Lulung membawa bukti berkas evaluasi APBDP DKI Jakarta 2014 yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang Lulung klaim sebagai cikal bakal rentetan dari dugaan korupsi APBDP DKI Jakarta 2014, mulai dari pengadaan UPS, pengadaan printer dan scanner hingga pembelian lahan dari Rumah Sakit Sumber Waras. Ia juga menyebut meskipun Kemendagri sudah mengeluarkan surat evaluasi ini dan memberikan waktu kepada Pemprov DKI Jakarta 7 hari untuk melakukan evaluasi, Lulung menyebut Ahok telah melakukan pembiaran dan juga tidak mengevaluasi satu butir pun dari APBD Perubahan DKI Jakarta 2014 ini. Dan berikut adalah kutipan pernyataan dari Abraham Lunggana selengkapnya. Dari itu tidak terjadi yang namanya UPS, scanner, printer, dan Rumah Sakit Sumber Waras. Kalau itu dievaluasi. Artinya saya katakan bahwa Pak Gubernur selama ini membohongi rakyat Jakarta, melakukan pembiaran terhadap terhadap evaluasi anggaran belanja perubahan 2014. Kalau gitu gubernurnya waktu itu masih Jokowi, Pak? Tidak, PLT-nya dia. Karena KUA PPA-nya dia yang tanda tangan, Hingga saat ini Lulung masih berada di dalam gedung Bareskrim untuk menjalani pemeriksaan dan kami akan terus memantau perkembangan dari penyidikan kasus ini, seperti apa benang merahnya dengan kasus lain seperti UPS, dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus ini. Robert. Baik, terima kasih Egit Hapsari atas informasinya langsung dari Mabespori di Jakarta.